Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Mari kita menyanyikan haleluya 3 kali. Kasih Tuhan, tema kita adalah berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam hal ini saya ingin mengajak kita melihat pergumulan-pergumulan dalam hidup, bahwa kita tidak bisa menyangkal bahwa hidup itu ada kadang-kali di atas dan ada kadang-kali di bawah. Ada kadang-kali kita dibawa untuk menjauh dari Tuhan, kadang-kali kita diajak dekat dengan Tuhan. Ini adalah perjalanan hidup yang normal. Nah, di dalam keadaan demikian, kalau kita yang pertama berbicara soal kemungkinan orang bisa jauh dari Tuhan atau melakukan sesuatu yang disebut dosa, seringkali orang menghubungkan ini dengan satu istilah, yaitu orang sering gagal karena ada dalam bahasa Indonesianya 3 kata tak katanya. Nah, ini bukan saya ciptakan, tetapi saya dengar dari khotbah orang-orang. Nah, jadi saya cuma membagikan. Jadi kalau ini salah, ya orang-orang itu yang salah, bukan saya. Nah, 3 tak ini katanya bisa membuat orang bisa jatuh dalam dosa atau gagal. Yaitu yang pertama katanya itu karena tahta, karena kuasa. Nah, karena tahta orang seringkali berdosa, atau untuk mendapat tahta orang melakukan dosa. Jadi bisa yang mana yang duluan. Nah, berbicara demikian kita memang melihat di dalam keadaan sejarah dunia saja. Contohnya misalnya, dulu ada satu orang di Kamboja, seorang pemimpin. Nah, kita tahu bahwa pemimpin ini bisa menjadi orang yang sangat berkuasa luar biasa di seluruh negaranya. Apapun yang dia lakukan itu seperti Tuhan yang mengatakannya. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa membantah. Nah, orang ini rupanya dia membangun kekuasaannya itu dengan semua perbuatan dosanya, dan demi adanya tahta itu dia berdosa, dan karena tahta itu dia juga melakukan dosa. Nah, orang ini kita tahu namanya Pol Pot. Nah, sampai sekarang saya tidak tahu nama istrinya. Mungkin kalau ada istrinya namanya Pispot, saya nggak tahu. Atau anaknya jadi kenal pot. Nah, ini Pol Pot ini orang yang jahat sekali, dan dia begitu bangga dengan kejahatan. Banyak pemimpin negara yang jahat menyembunyikan kejahatannya, tapi dia memamerkan. Katanya di negara situ dia bangun satu monumen yang terdiri dari tengkorak orang. Nah, dia mau mengatakan bahwa saya ini adalah seorang yang paling kejam. Itu dia bangga dengan kejahatannya. Dan memang dia jadi bisa berkuasa karena dia berbuat jahat. Nah, hal yang lain kita tahu pada zaman dulu ada orang yang namanya Hitler. Nah, dia juga membangun kekuatannya itu dengan kejahatan. Nah, saya pernah membaca satu buku tapi nggak selesai bacanya. Nah, itu tentang perbedaan antara Churchill dengan Hitler katanya. Nah, kedua ini ada perbedaan yang katanya menyolok, di mana Churchill itu membangun kekuatannya atau kuasanya itu dengan pelukan katanya nih. Tapi Hitler dengan kekejaman. Jadi karena dia kejam, maka dia bisa menjadi orang yang berkuasa. Terus saya pernah juga iseng membaca salah satu buku tentang hubungan Hitler dengan Vatikan. Nah, kita tidak bicarakan masalah Vatikannya, tapi Hitler yang disorot di situ. Nah, terus ada beberapa pengamat di dalam buku itu mau mencoba mengatakan, seandainya, jadi dibikin pengandaian, kalau Hitler tidak menjadi orang jahat, bisa nggak dia berkuasa seperti demikian? Nah, ternyata banyak orang yang bilang dia tidak menjadi berkuasa kalau dia tidak menjadi orang yang jahat. Nah, jadi ada orang-orang yang membangun kekuatan itu dengan kejahatan, atau karena dia berkuasa maka dia menjadi jahat. Nah, memang kalau berbicara tahta atau kuasa, saya percaya semua orang kalau bisa itu ingin mendapatkannya. Jadi nggak ada orang yang bilang, oh saya nggak pengen berkuasa. Rasanya sulit dicari. Tetapi orang pun lebih senang ada kuasa. Nah, berkata demikian, saya tuh pernah mengalami menjadi orang berkuasa. Itu cuma setengah jam. Nah, kebetulan pada waktu itu saya tuh diundang khotbah. Nah, undang khotbah itu di satu tempat yang 90% itu Kristen Protestan. Ini waktu pasca yang lalu. Nah, ternyata saya diundang bukan oleh gereja setempat, tetapi oleh pemerintah setempat. Nah, bupatinya karena Kristen Protestan, maka perayaannya itu Paskah. Nah, menarik, di kota itu, kota yang kecil sekali,
itu betul-betul lampu-lampu dipasang, rumah-rumah pasang lampu berupa salib. Jadi pokoknya dirayakan betul-betul. Nah saya sebagai undangan bupati kan. Nah jadi pada waktu sampai di bandara ternyata dijemput oleh pemimpin-pemimpin ya bawahannya bupati, jadi pegawai pemerintah. Dan yang menarik sudah salaman-salaman demikian. Nah saya tuh kan nggak tahu bahwa saya akan disambut seperti begitu. Jadi saya kebetulan pakai celana pendek lagi, karena di Jakarta di Indonesia panas kan. Jadi saya tuh sungkan sekali, memakai semua pakai safari yang jemput begitu. Nah terus waktu dijemput ternyata waktu jalan menuju mobil, ternyata di samping itu ada polisi yang ikut mendampingi. Wah rasa saya enak sekali jadi orang berkuasa. Tadi saya masuk sini nggak ada polisi yang mendampingi saya, jadi saya agak kecewa. Nah waktu itu saya merasa wah kayaknya enak senang hati. Gitu. Nah terus sudah saya tinggal di situ. Nah waktu diundangan dibilang bapak akan ditaruh di satu rumah yang di tengah danau. Wah saya bisa bayangkan, wah luar biasa enak. Tapi daerah itu rupanya daerah agak tertinggal ya. Jadi yang dibilang tengah danau itu sebetulnya tengah rawa-rawa. Nah terus saya tidur di bawah. Waktu tidur di bawah tuh bunyi plung-plung gitu ya. Ini saya mikir ini ular atau buaya. Jadi saya ketakutan saya naik ke loteng. Untung loteng tuh kamarnya kosong. Jadi kan buaya susah berambit ke atas kan. Nah terus pagi-pagi, jadi saya udah siap pakai jas. Jadi saya tahu wah ini akan disambut ini. Nah benar. Atau waktu saya tunggu, di situ udah ada orang yang duduk tuh. Jadi ada orang yang duduk di pinggir pintu itu standby gitu. Ya, tanya mau minum mau apa gitu. Jadi ini berlebihan kali bupatinya. Pokoknya saya tuh merasa wah luar biasa menjadi orang berkuasa. Nah terus udah begitu sambil menunggu jadi supaya kelihatan saya berwibawa gitu ya. Jadi saya baca koran. Padahal saya nggak senang baca koran, tapi supaya kelihatan berwibawa gitu. Jadi saya baca koran. Nah terus tahu sebentar lagi sirine datang. Sirine datang, wah saya pikir ada yang meninggal. Ternyata enggak. Ternyata saya dijemput dengan jemputan sebagai utusan bupati. Jadi ada polisi naik sepeda motor depan dan belakang. Terus di belakang polisi yang depan dan di depan polisi yang belakang itu ada mobil polisi juga. Nah di tengah ini rupanya yang mobil buat saya dijemput gitu. Jadi itu pakai sirine. Wah waktu dijemput sirine saya berasa wah betul-betul kayak jalan tidak menginjak darat gitu. Saya berkuasa sekali. Nah terus masuk sana begitu juga. Beberapa ajudannya tuh pakai safari gitu ya, manggut-manggut gitu. Terus polisi beri hormat. Saya tuh ya bingung, saya nggak gini-gini aja. Jadi kayak waktu Jokowi ketemu Prabowo, Prabowo gini, Jokowinya bingung kan. Nah saya waktu itu kebingungan setengah mati. Nah terus waktu masuk saya ini nggak biasa, duduk tuh supir di depan saya di belakang. Ya. Biasanya nggak punya supir, soalnya biasanya ini kan istri saya. Jadi kalau saya duduk di belakang kan nggak cocok. Nah ini supir, jadi saya biasa langsung buka pintu. Oh ternyata nggak boleh buka pintu, harus dibukakan. Jadi bilang tunggu pak. Jadi dibukakan. Nah saya harus duduk di belakang, ya, karena utusan bupati. Wah di belakang saya duduk situ. Jadi saya angkat kaki gitu ya, walaupun kesemutan ya. Pokoknya saya mau menikmati kuasa itu. Nah terus jalan juga begitu. Bunyi nguing-nguing itu, mobil semua pada minggir. Nah saya lihat tuh mobil tuh kelihatan semua pada minggir gitu. Terus saya lewat, wah rasanya enak berkuasa. Terus saya buka jendela, banyak orang lewat. Orang mungkin nggak perhati, nggak peduli gitu ya. Tapi saya berpura-pura, wah ini orang lagi mengelilingi saya. Jadi saya, wah gini-gini gitu. Enak. Nah rupanya puasa itu enak. Ya, tapi cuma setengah jam saya. Nah di sini saya percaya bahwa orang tuh pengen sekali berpuasa. Jadi orang tuh demi itu tuh bisa melakukan apapun. Nah yang kedua, katanya itu harta. Jadi ada orang bilang harta itu membuat orang tuh betul-betul bisa menjadi jahat. Nah memang kita nggak bisa bohong bahwa kita semua tuh butuh harta. Dan lebih banyak harta itu jauh lebih enak. Nah, saya kasih contoh. Belum lama saya ketemu satu orang sakit. Terus sakit ini makin lama makin parah. Terus saya bilang pada orang ini, wah bapak ini lebih baik bawa ke Singapura, udah, karena sakit kan, sakit keras. Nah tapi nggak mau, anak-anak itu nggak mau, dianya juga nggak mau. Tapi akhirnya penyakit itu makin lama makin kesakitan sampai itu kakinya tuh telapak kaki kalau disentuh aja tuh bisa kayak mau menjerit kesakitan. Jadi saya bilang pada dia, nggak ada cara lain, bawa ke Singapura sekarang. Apa yang terjadi? Betul, langsung telepon maskapai penerbangan, langsung telepon ambulans, langsung telepon, pokoknya ngatur semua, langsung berangkat ke Singapura. Nah saya bayangkan kalau dia nggak punya duit, ya, nah, pasti dia lagi teriak-teriak kesakitan.
Ya, kalau saya tuh kesakitan begitu ya pasti teriak-teriak kesakitan. Tapi karena dia punya duit, enak, langsung ke Singapura. Begitu sampai di Singapura langsung sembuh. Ya, belum diperiksa dokter, udah sembuh gitu. Ya, jadi di sini kita melihat uang tuh nggak bisa dibohongi, uang tuh enak. Nah karena uang enak, orang tuh berebut sampai berbuat dosa. Nah kita lihat koruptor. Nah, saya rasa kita nggak bisa menampik bahwa kalau kita bisa jadi koruptor, mungkin kita juga pengen korup. Karena uang tuh betul-betul enak. Jadi kita jangan menampik hal ini. Nah yang ketiga, ada orang yang berkata, yang ketiga ini adalah masalah seks. Itu bisa membuat orang berdosa. Nah kenapa tak? Itu sebab dihubungkan dengan wanita. Ya. Nah ini nggak fair. Ya. Kok dosa seks dibilang wanita, walaupun memang wanita tuh penyebab dosa. Nah, tapi pokoknya nggak fair lah ya. Nah tapi ada orang yang bilang enggak, yang ini bukan wanita tapi seksualita ya. Nah itu menurut saya mengada-ada lah ya, sepetanya itu lengkap. Tapi terlepas dari itu memang seks bisa membuat orang menjadi jahat. Saya pernah melihat betul-betul orang tuh jahat sekali karena masalah penyelewengan seks. Betul. Satu kali ada seorang istri yang suaminya melakukan penyelewengan. Nah dia tuh punya dua anak. Jadi akhirnya dia cari tahu di salah satu hotel di kota itu. Akhirnya dia tahu ada nama suaminya, udah booking satu kamar. Jadi dia reserve satu kamar persis sebelah kamar suaminya. Jadi dia dengan dua anaknya, dengan dua babysitter, ajak saya untuk jebak suaminya. Nah, maka ya udah kita masuk dalam kamar sebelah kamar suaminya. Jadi nunggu suaminya datang. Nah terus gantian ngintip itu. Kan kalau di hotel tuh kita ngintip bisa lihat keluar gak bisa lihat ke dalam kan. Jadi gantian ngintip. Nah pada waktu salah satu babysitter itu ngintip betul suaminya itu lewat. Jadi langsung kasih tahu suaminya itu lewat. Nah sesuai dengan skenario, jadi begitu suaminya lewat, buka pintu, saya harus keluar, labrak gitu ya. Nah ini ceritanya begitu kan. Jadi saya langsung keluar. Begitu keluar, jadi saya tangkap dia basah, ya tangkap basah. Jadi saya tangkap istrinya siram sama air. Nah saudara, untuk kebesar berantem mulai, ya, bentak-bentakan. Saya nggak sangka loh, orang bisa kejam itu. Nah sudah bentak-bentakan gitu, sesuai dengan skenario, nanti istrinya keluar dari kamar. Begitu istri keluar, saya nggak sangka, dia kejamnya bukan main. Kok orang bisa sampai seperti lebih rendah dari binatang? Itu karena godaan itu. Nah terus akhirnya udah skenario kalau nggak mempan dengan istri, maka anak dikeluarkan. Jadi akhirnya ribut bertiga ini. Giring dia ke tempat yang agak jauh. Nah, di tempat agak jauh, keluarkan anaknya dari kamar sama babysitter. Jadi supaya kita lihat anak-anak supaya nggak lihat bapaknya gitu lagi berantem. Saya nggak sangka loh, ada orang yang bilang orang bisa kejam sama suami atau istri, tapi sama anak nggak bisa. Ini bisa. Dia sampai berani, pokoknya maksiat luar biasa, biadab. Nah saya tuh baru tahu bahwa orang tuh kalau dijatuh dalam seks, wah itu betul-betul mengerikan. Nah jadi kita melihat ketiga ini bisa menyebabkan orang berdosa. Nah, maka orang bilang hati-hati. Nah tapi pada waktu orang bilang hati-hati, jadi banyak orang tuh yang ekstrim bilang kita harus menghindari 3 ta ini. Nah tapi apakah benar kalau kita menghindari 3 ta ini? Sebab waktu saya mikirkan lagi, ternyata 3 ta ini itu membuat orang itu hidupnya menjadi berarti. Nah memang satu sisi dia bisa menjadi berdosa karena ada 3 ta ini. Tapi karena 3 ta ini justru dia menjadi berarti. Contohnya misalnya karena tahta. Nah orang karena berkuasa itu karena akhirnya dia menjadi berarti hidup kalau dia berkuasa. Jadi kita nggak bisa lihat itu negatif, itu bisa juga positif. Apalagi kalau kuasa dia punya, terus dia bisa melakukan kuasa itu untuk menolong orang-orang yang lemah misalnya. Nah jadi dengan kata lain kuasa atau tahta itu sebetulnya positif juga. Nah yang kedua, kalau kita bilang hubungan dengan harta, itu juga bisa jadi positif. Saya kasih contoh ya, misalnya kita ini waktu masih sekolah. Waktu kita masih sekolah, uang dari orang tua. Akhirnya lulus bekerja. Nah begitu bekerja, akhirnya kita bisa cari uang sendiri. Nah saya percaya orang tuh akan lebih berarti pada waktu dia bisa bilang, Papa Mama sekarang gak usah biayain saya, sekarang saya sudah bisa kerja. Ya pasti dia bisa lebih berarti. Jadi dengan kata lain ada uang, dia lebih berarti daripada sebelumnya dia gak punya uang. Apalagi nanti kalau misalnya papa mamanya itu udah tua, terus udah sakit-sakitan, udah tinggal tunggu masuk ke dalam tanah gitu ya. Nah terus anak ini misalnya berkelebihan, terus bilang, papa mama sekarang saya yang tanggung. Nah jelas dia lebih berarti lagi kan. Nah jadi dengan kata lain jelas uang itu membuat
dia itu berarti. Ya, kalau dia nggak punya uang, malah dia nggak punya arti. Nah, demikian juga dengan masalah yang ketiga, masalah seks. Saya percaya itu membuat orang justru menjadi berarti pada waktu dia berfungsi sebagai suami, atau istri pada waktu dia berfungsi sebagai istri. Dia menjadi lebih berarti dibanding dia sudah tidak lagi berfungsi misalnya. Nah, jadi dengan kata lain, kalau kita bilang tak tadi itu bisa berdosa, hati-hati juga. Karena 3 tak ini ternyata bisa menjadi orang justru berarti. Nah, jadi dengan kata lain, 3 tak ini sebetulnya netral. Cuma masalahnya adalah kemana ini akan kita bawa, ke dalam hal yang jahat atau ke dalam hal yang baik. Nah, sekarang pada waktu kita bilang bisa ke hal yang jahat, bisa ke hal yang baik, kenapa sih bisa kok seperti demikian? Apa sih kira-kira penyebabnya? Nah, saya gumuli ini, dan nanti kita akan lihat ayat yang tadi kita baca untuk kita gumuli. Tapi saya akan ajak kita lihat melalui PowerPoint yang saya buat, yaitu tentang kehidupan kita masing-masing. Nah, di dalam keadaan kehidupan ini, maka kita melihat sekarang soal kehidupan manusia. Nah, kehidupan manusia ini sebetulnya tidak lepas daripada keinginan adanya sesuatu yang dia dapatkan. Jadi saya bikin perbedaan antara manusia pada umumnya dengan sebenarnya orang percaya. Nah, kalau kita bilang manusia pada umumnya, maka nggak bisa lepas bahwa dia punya keinginan. Nah, yang saya bilang keinginan 3 tak tadi itu tuh sebenarnya keinginan. Jadi manusia itu harus punya keinginan. Jadi kalau dia tidak punya keinginan, dia bukanlah manusia. Nah, kalau dia manusia, dia harus punya keinginan. Nah, 3 tak tadi itu adalah keinginannya sebenarnya. Nah, terus kalau kita bilang keinginan ini sebetulnya ada dalam diri kita, terus nanti masuk ke dalam hati nurani. Jadi apa ada dalam pikiran kita, keinginan, terus keinginan itu masuk ke dalam hati nurani. Nah, kenapa orang bisa bilang masuk ke dalam hati nurani? Sebetulnya apa sih yang dibilang hati nurani? Nah, saya tuh coba-coba cari ensiklopedia, terus cari-cari dari dictionary. Nah, ternyata di dalam bahasa Yunani yang dipakai dalam Alkitab tentang hati nurani, itu dipakai salah satu kata yang cukup menarik. Kata itu adalah yang dibilang suneidesis. Nah, suneidesis itu sering dipakai untuk menggambarkan hati nurani manusia. Nah, rupanya suneidesis itu tidak dilepaskan daripada suara Allah. Jadi dengan kata lain, sebetulnya di dalam Alkitab yang dibilang hati nurani itu sebetulnya ada satu tempat di mana suara Allah tersimpan di dalamnya. Nah, ini sebetulnya disetujui oleh Bapak Gereja kita Agustinus. Agustinus pernah berkata, di dalam diri manusia itu ada satu tempat yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Allah Sang Pencipta. Nah, dia mengatakan itu, kalau kita melihat halaman sebelumnya dari tulisan dia, sebetulnya dia mau mengatakan bahwa karena dalam diri manusia ada yang dibilang hati nurani, yaitu tempat suara Allah berbicara. Nah, jadi dengan kata lain, kalau saya mempunyai keinginan atau manusia punya keinginan, itu masuk ke dalam hati nurani dan disitulah disaring. Nah, ini kita tidak bicara orang percaya atau tidak percaya, ini semua orang. Jadi semua manusia itu punya nurani. Oleh karena itu kalau dihubungkan dengan Roma pasal pertama sampai pasal ke-6, itu kita bisa bandingkan bahwa Paulus berkata, manusia itu tidak punya alasan untuk berkata, saya tidak tahu waktu saya berbuat dosa. Nggak punya alasan itu. Orang yang bagaimana primitif pun nggak punya alasan. Saya pernah baca satu buku ya, ditulis oleh Bob Karen. Nah, ini lucu, dia itu sosiolog. Dia bilang begini, dia pernah menyelidiki di seluruh dunia sampai daerah-daerah yang paling kecil sampai daerah paling primitif. Ternyata semua orang sampai yang paling primitif pun, yang dia tuh nggak pakai baju, dia nggak berasa malu, itu sebetulnya tuh punya yang dibilang apa membedakan arti baik dan jahat. Nah, oleh karena itu manusia semua baik primitif atau yang paling maju itu punya nurani yang dibilang suara Allah. Nah, oleh karena itu memang ada orang yang akhirnya keterusan dengan mulai mengatakan, misalnya, bagaimana dengan orang yang nggak percaya Tuhan atau tidak pernah dengan Tuhan Yesus? Terus kalau dia mati, surga atau neraka? Nah, ada orang yang hubungkan dengan suneidesis ini dengan berkata bahwa dia tidak punya alasan untuk berkata dia itu tidak berdosa, atau kalau dia berdosa, dia tidak tahu dia berdosa. Nah, itu nggak ada alasan, sebab ada suara Allah ini. Nah, kita tidak bicara soal nanti keselamatan, tetapi yang kita mau bicara adalah manusia punya hati nurani, dan hati nurani adalah suara Allah yang tersimpan untuk mensaring atau mensensor keinginan manusia untuk melakukan sesuatu.
Nah, rupanya kalau itu masuk ke dalam yang dibilang hati nurani, rupanya bukan hanya berhenti di sana. Rupanya sudah masuk hati nurani, rupanya pikiran ini berkembang. Nah, manusia itu pikirannya itu berkembang, itu yang menyebabkan dia itu menjadi maju. Kalau nggak berkembang, dia nggak maju. Tetapi karena dia ingin maju, maka dia berkembang. Maka pada waktu dia berkembang, bisa menjadi negatif. Kenapa yang saya bilang negatif? Karena akhirnya timbul keinginan yang berlebihan. Nah, jadi dengan kata lain sekarang manusia ini ada dua hal, yaitu dimana salah satu masuk ke dalam nurani, ia menyimpan suara Allah dan untuk mengatakan ini yang baik, ini yang harus dilakukan. Tetapi pada waktu dia mau dengan sensor Allah itu, ternyata ada keinginan yang berlebihan ada dalam diri dia. Nah, keinginan berlebihan ini akhirnya bisa kita sebut dengan yang dibilang istilah keinginan daging. Nah, banyak kita bilang, daging saya tuh begini, daging saya lemah atau yang lain. Nah, keinginan daging inilah sebenarnya satu keinginan yang berlebihan yang ada pada diri manusia. Nah, keinginan daging ini akhirnya kalau itu terus berkembang, itu timbul yang dibilang dosa. Nah, kenapa saya hubungkan keinginan berlebihan menjadi keinginan daging dan menjadi dosa? Nah, kalau kita hubungkan dosa dengan bahasa aslinya di dalam Alkitab. Nah, ternyata yang bilang dosa di dalam bahasa Yunani itu dipakai satu kata. Katanya adalah hamartia. Nah, hamartia itu untuk gambarkan dosa. Nah, sebenarnya apa arti hamartia? Nah, sekarang kita berbicara hamartia. Ternyata hamartia itu punya dua arti di dalam bahasa Yunani. Nah, arti yang pertama adalah kalau kita tidak mencapai satu standar. Ya. Jadi misalnya seperti demikian, ada satu gala di mana kita harus meloncati. Nah, saya dan kita sekarang harus meloncati melampaui dari gala itu. Nah, kalau saya melampaui, berarti saya berhasil kan? Nah, itu tidak hamartia. Ya. Nah, hamartia apa artinya? Hamartia adalah pada waktu saya mau meloncat, saya tidak bisa melewatinya. Sehingga pada waktu saya meloncat, saya tabrak. Nah, pada waktu saya tabrak, jatuh galanya itu. Nah, pada waktu galanya itu jatuh, karena saya tidak melewati standarnya, itu yang dibilang hamartia. Nah, jadi dengan kata lain, dosa adalah kalau kita tidak mencapai standar Allah, atau kita menggagalkan standar Allah yang diberikan pada kita. Ini dia arti pertama dari dosa. Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu dengan satu standar. Nah, kalau kita tidak mencapai itu, nah itu yang dibilang dosa. Nah, tapi itu kan pengertian pertama. Nah, pengertian kedua yang dibilang hamartia adalah kalau kita tidak mencapai sasaran. Nah, misalnya seperti demikian. Ada papan panah. Saya harus memanah persis kena di tengahnya. Itu yang harus terjadi. Nah, itu dia yang Allah mau. Jadi rupanya Allah bukan hanya memberikan standar pada manusia, tapi Allah juga berikan sasaran. Nah, saya harus mencapai sasaran itu. Nah, apa yang dibilang dosa? Dosa adalah pada waktu saya melakukan sesuatu, saya tidak kena sasaran. Dengan kata lain, melenceng. Nah, pada waktu saya tidak kena sasaran, itulah yang dibilang dosa. Jadi dosa arti yang pertama adalah tidak mencapai standar. Arti yang kedua adalah kalau tidak mengenai sasaran. Nah, jadi kalau Allah ingin saya melakukan sesuatu atau terjadi sesuatu pada saya, tapi itu tidak terjadi pada saya, sasarannya tidak kena. Nah, itulah yang dibilang dosa. Nah, jadi sekarang kalau kita berkata demikian, melenceng itu sebetulnya tidak kena sasaran. Itu tidak perlu seperti tadi, yaitu kalau jauh nyata tidak kenanya. Sedikit pun tidak kenanya, ya, hanya hitung sepersekian mili. Tapi kalau tidak tepat di tengahnya, itu berarti hamartia, dosa. Nah, jadi dosa artinya tidak kena sasaran Allah dalam arti yang kedua. Nah, sekarang kita kembali ke dalam hati nurani dan dosa yang disebut dengan hamartia. Nah, rupanya hati nurani itu mengajak kita berbuat baik. Ayo kita berbuat baik, ayo kita berbuat baik. Jadi semua keinginan disensor dalam situ dan situ mulai mengajak kita berbuat baik. Tetapi rupanya tidak hanya masuk ke dalam apa yang dibilang hati nurani, tapi masuk juga dalam keinginan daging kita tadi. Sehingga akhirnya pada waktu nurani berkata berbuat baik 100%, berbuat baik 100%, maka ada keinginan jahat yang mengajak kita berbuat jahat juga 100%. Sehingga akhirnya dalam diri manusia itu ada dua keinginan. Nah, dari dua ini, yang satu dengan yang lainnya saling tarik menarik. Yang satu menarik kita untuk berbuat baik, yang satu menarik untuk kita berbuat jahat. Nah, rupanya dua-duanya ini sama kuat.
Nah, sehingga karena sama kuat inilah terjadi konflik di dalam diri kita. Nah, sering kan kita bilang, wah saya ini lagi galau, orang bilang. Artinya saya lagi konflik dalam diri saya. Kenapa konflik itu terjadi? Karena ada peperangan di dalam diri saya yang saling tarik-menarik satu dengan yang lain. Nah, rupanya konflik berat ini yang sering kali kita bisa katakan dengan peperangan batin. Nah, banyak orang yang berkata, batin saya sedang perang. Nah, sebetulnya apa sih definisinya atau penerangan dari yang dibilang batin berperang? Nah, batin berperang sebetulnya kalau ada konflik di dalam diri kita, di mana ada tarik-menarik dari dua kekuatan. Nah, rupanya manusia pada waktu tarik-menarik itu sering kali akhirnya gagal. Nah, pada waktu saya bilang gagal, artinya dia melakukan dosa. Begitu dia melakukan dosa, maka peperangan batin itu berubah menjadi yang dibilang peperangan rohani. Nah, kenapa perbedaan ini ada? Nah, yang saya bilang peperangan batin adalah peperangan yang terjadi di dalam diri saya sebagai seorang manusia. Itu peperangan batin. Tapi begitu saya melakukan dosa hamartia, artinya saya tidak kena sasaran Allah, itu berarti saya mulai menyangkutkan semua peperangan batin saya ini dengan Allah. Oleh karena itulah peperangan batin ini tidak lagi bisa disebut, tapi yang bisa disebut adalah peperangan rohani. Karena sekarang hubungannya antara saya yang sedang berperang dalam diri saya dengan Tuhan. Nah, peperangan rohani ini rupanya makin lama makin kuat karena sama-sama kuat. Nah, di dalam peperangan ini rupanya saya gagal, saya melakukan dosa. Nah, pada waktu saya melakukan dosa, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam surat-surat Ibrani, khususnya mulai pasal 6 sampai pasal 11. Nah, itu diterangkan oleh penulis Ibrani tentang arti dari peperangan rohani ini. Maka pada waktu orang peperangan rohani terjadi melakukan dosa, maka ternyata di dalam nuraninya ada yang dibilang selubung yang menutupi nuraninya. Nah, jadi kalau dikatakan selubung ada di dalam nuraninya, suara Allah tetap 100%, tapi yang keluar sudah tidak 100%, sebab sudah ada selubung dosa, sehingga yang bicara hanya 90%. Nah, di dalam keadaan demikian inilah orang seringkali berkata, sebelum orang melakukan dosa, dia punya kekuatan untuk menolak dosa. Karena 100% kekuatan itu. Jadi walaupun keinginan dosanya 100%, kekuatan dia menolak pun 100%. Tetapi orang berkata, setelah orang melakukan dosa satu kali saja, dia sudah lebih lemah untuk melakukan dosa kemudian dan kemudiannya lagi. Nah, kenapa kekuatan itu tidak sekuat tadi sebelum dia melakukan dosa? Nah, kalau tadi sebelum melakukan dosa 100 dengan 100 sehingga sama kuatnya, tapi sekarang sudah berbeda. Yang 100 hati nurani ini menjadi 90%. Karena apa? Karena ada selubung yang ditulis dalam kitab Ibrani. Nah, terus akhirnya karena inilah manusia mulai lemah. Akhirnya mulai lebih gampang dosa dibandingkan tidak. Akhirnya dia melakukan lagi dosa. Nah, pada waktu dia ulang lagi, dikatakan dalam surat Ibrani, selubung itu menutupi dia kembali. Nah, kalau kita bikin perumpamaan, sekarang suaranya tinggal 75%. Suara Allah ini tetap 100%, tidak pernah berkurang. Allah tidak pernah mencabut suara dia. Itu ada di dalam kitab-kitab dalam Perjanjian Lama. Nah, di dalam keadaan demikian, suara Allah yang tidak dicabut itu tetap ada, tapi gemaknya atau kekuatannya itu sudah tidak. Karena sudah ada selubung yang menutupi kita. Akhirnya kita melakukan dosa lagi. Begitu kita dosa lagi, tambah lagi selubung. Misalnya tinggal sekarang 50%. Terus saya bikin dosa lagi, ada lagi selubung dalam diri saya. Misalnya tinggal 40% sekarang. Terus ada lagi selubung pada waktu saya melakukan dosa lagi, misalnya tinggal 25%. Terus saya kerja lagi, bikin dosa lagi, tambah lagi selubung, misalnya tinggal 10%. Nah, tadi saya bilang peperangan rohani terjadi. Itu karena sama kuat. Baiknya 100%, keinginan jahat 100%. Karena 100 dengan 100 sama kuat, maka terjadi perang. Sekarang yang terjadi adalah bukan 100 lawan 100, tapi yang terjadi adalah 100 lawan 10. Oleh karena itu, pada waktu orang sudah melakukan dosa terus-menerus, maka yang terjadi adalah bukan lagi peperangan. Kalau tadi peperangan karena sama kuat, maka perang. Sekarang enggak, 100, 110 kok. Nah, jadi berarti apa yang terjadi sekarang pada manusia ini? Peperangan ini berubah menjadi yang dibilang kebiasaan. Jadi kalau sampai taraf orang melakukan dosa terus menerus,
menerus. Selubung itu menutupi nurani dia sehingga suara Allah tidak lagi berbicara kuat. Maka dosa menjadi kebiasaan. Nah, kalau dosa sudah menjadi kebiasaan, maka ini yang mengerikan. Yang mengerikan sampai orang kalau tidak dosa tidak bisa. Kalau tadi dia dosa, dia sakit. Tapi sekarang kalau orang terus-menerus dosa sampai menjadi kebiasaan, dia justru menjadi sakit kalau dia tidak berdosa. Nah, ini dalam keadaan demikian ini mengerikan. Mengerikannya kenapa? Karena orang sekarang mulai putar balikan masalah kebenaran. Putar balikan kebenaran karena apa? Karena dosa itu menjadi kebiasaan. Nah, karena kebiasaan itu menjadi terus rutin, akhirnya yang dosa diputar balik menjadi tidak dosa. Yang tidak dosa diputar balik menjadi dosa. Nah, orang sudah dalam taraf begini. Ini taraf yang mengerikan. Sampai dia tidak tahu lagi ukuran yang mana yang dosa, yang mana yang tidak. Sebab yang dosa menjadi tidak, yang tidak menjadi dosa. Nah, di dalam keadaan demikian ini, saya memberikan contoh yang paling simpel, yaitu dalam diri saya. Nah, dulu saya itu pernah SMA pada waktu sebelum masuk sekolah kitab. Nah, waktu saya di SMA, kan sering kali ada ulangan. Maka saya punya kebiasaan nyontek. Ya, nah itu kebiasaan hampir banyak orang. Saya juga punya kebiasaan itu. Jadi kalau ulangan nggak bisa nggak nyontek. Tapi dari semua pelajaran, ternyata saya mempunyai satu pelajaran yang sangat kuat buat saya. Sampai saking kuatnya, saya pernah menjadi utusan 3 orang dari satu sekolah untuk bertanding lawan sekolah-sekolah lain. Karena saya kuat di dalam fak ini. Nah, bidangnya adalah ilmu ukur ruang. Saya nggak tahu sekarang nih masih ada nggak yang dibilang stereo, ya stereometri. Nah, saya nggak tahu masih ada apa nggak ilmu ukur ruang. Nah, saya itu kuat sekali. Kalau cari titik penampang terus bikin potongan-potongan harus membayangkan. Nah, saya itu kuat. Nah, sehingga saking kuatnya, maka pada waktu pertandingan salah satu bagian di kota Jakarta, nah 3 orang utusan saya diajak untuk pertandingan ini. Tapi apa yang terjadi? Saya kan biasa nyontek. Jadi kalau ulangan yang lain ya saya nyontek masuk akal karena saya nggak bisa, saya nggak belajar. Tapi ilmu ruang saya terpandai dari satu kelas. Nah, sekarang apa yang terjadi? Waktu ulangan, selesai ulangan, saya nggak bisa nggak nyontek. Walaupun orang lain belum tentu lebih benar dari saya. Walaupun saya pasti benar. Saya yakin saya lebih bisa daripada orang lain. Tapi saya nggak bisa nggak nyontek. Kenapa? Soalnya nyontek itu menjadi kebiasaan. Pernah ulangan stereo, selesai ulangan, saya langsung kasih guru. Saya nggak nyontek. Pulang sampai rumah meriang, sakit. Kenapa? Karena nggak nyontek. Nah, saudara, orang sampai dalam taraf itu dosa menjadi kebiasaan. Kalau dia nggak dosa, sakit. Nah, orang kayak begini ini kalau dosa itu menjadi makanan sehari-hari, sehingga semua diputar balik. Kebenaran semua diputar. Nah, kenapa saya bilang diputar balik kebenarannya? Nah, kita kembali dengan istilah dosa tadi. Nah, dosa kan tadi yang saya sebut hamartia, yaitu tidak kena sasaran. Nah, berarti pada waktu orang berdosa diputar balik, dia bilang menjadi tidak berdosa. Berarti pada waktu dia hamartia, dia tidak kena sasaran Allah, dia bilang saya kena sasaran Allah. Loh, kenapa bisa begitu? Dia tidak kena sasaran Allah, itu hamartia kan? Tapi kenapa orang bilang saya nggak dosa? Berarti waktu dia tidak kena sasaran, dia bilang dia kena sasaran. Kenapa orang kok bisa muter begini? Nah, untuk ini saya punya cerita dongeng. Nah, cerita dongeng ini saya dapatkan dari khotbah orang lain, bukan khotbah saya, ya, khotbah orang lain. Nah, dia cerita begini. Ada satu anak kecil, ini pinter mana? Dia ini mana di semua kota pertandingan, semua sekolah menang. Terus akhirnya antar kota dia menang, antar negara dia menang, top. Jadi kalau dia mana tuh selalu menang. Tetapi dia tuh kecewa. Setiap dia mana tidak pas di tengah, selalu meleset sedikit. Walaupun dia juara, tapi meleset sedikit, tidak pernah pas di tengah. Ya, ini dongeng ya. Akhirnya dia kecewa, dia penasaran kenapa saya tuh kok nggak bisa pas sih. Nah, sampai satu kali dia jalan-jalan ke rumah pamannya. Pada waktu dia jalan-jalan ke rumah pamannya dia kaget. Ternyata pamannya senang mana. Ada 4 papan panah. Semua papan panah itu ada anak-anak pas di tengah. Kalau dia kan tadi meleset sepersekian mili, ini pas di tengah. Dia tanya ke pamannya, paman, ini siapa sih yang mana ini kok hebat sekali sih?
Nah, terus paman itu bilang, saya loh yang mana? Loh, kok bisa? Bagaimana caranya? Kok bisa pasti benar? Nah, terus pamannya bilang, oh itu rahasia perusahaan, kamu nggak boleh tahu. Wah, Keki dia marah. Nah, udah dia diam. Nah, besok paginya pamannya latihan mana seperti biasa. Nah, sekarang dia intip di tempat latihan pamannya mana. Jadi dia intip, pamannya mulai siap mana. Nah, akhirnya dia intip paman mana. Nah, pada waktu dia intip paman mana, dia lihat ada satu papan. Nah, sesudah papan panah itu ada, anak ini mulai tancapkan, cep, papan panah itu. Sesudah nancap, baru pamannya ke depan, baru dia bikin sasarannya. Nah, ini. Nah, jadi kalau dibilang kena, ya kena. Tetapi masalahnya bukan sasarannya ada, baru dia tancap dulu, baru dia bikin sasarannya. Nah, kembali tadi, banyak orang nggak ngerti ya, tidak kena sasaran Allah. Tapi dia bilang, saya kena, ngotot lagi. Ya. Bahkan siap main tembak-tembakan. Kenapa? Sebab dia yang bikin sasaran. Nah, orang sampai dalam taraf demikian mengerikan. Dia bukan hanya putarbalikan kebenaran dalam arti kata kebenaran manusia atau kebenaran universal. Tapi bahayanya adalah kebenaran Allah. Suara diri dia menjadi suara Allah. Dan suara Allah menjadi suara dirinya. Nah, kalau sudah sampai dalam keadaan demikian, ini nabi-nabi palsu muncul. Nah, pada waktu saya berkata nabi-nabi palsu muncul, sering kan kita bayangkan itu terjadi dalam perjanjian lama. Itu terjadi pada waktu zaman-zaman dulu, zaman gereja. Itu terjadi dalam gereja-gereja tertentu. Padahal yang dibilang nabi-nabi palsu itu terjadi dalam diri kita sendiri. Kita bilang suara Allah, padahal suara diri. Sebab dosa itu menjadi kebiasaan. Dan kita sudah putar balikan. Saya senang ya, belum lama didiskusikan ramai pada waktu pemilihan presiden Indonesia. Kali ini pemilihan presiden Indonesia terhebat di dunia. Ya, sampai kata televisi Indonesia, saya nggak tahu nih. Pemilihan umum presiden tidak pernah ada yang sehebat sekarang ini. Sebab 75% orang ikut. Ini memang peperangan antara gelap dan terang, gitu orang bilang. Saya aja belain dari Bandung tuh cuma buat nyoblos terus pulang lagi ke Bandung. Ada orang yang berjam-jam, ada orang yang terbang bahkan, hanya untuk nyoblos. Nah, sekarang terlepas dari itu ya. Nah, ada orang yang pegang kiri, ada orang yang pegang kanan. Nah, yang menang misalnya kanan. Nah, pada waktu yang menang yang kanan. Saya tidak bicarakan yang mana yang boleh pilih, itu semua hak orang. Tapi menarik, pada waktu yang kanan yang menang. Sebelumnya ada orang yang bilang yang kiri yang menang. Nah, menarik, orang yang bilang yang kiri menang. Itu bikin kebaktian. Itu ada di YouTube. Ya, dia bikin kebaktian. Dan dalam kebaktian itu dia berani berkata, Allah bernubuat kepada saya. Sekarang saya bernubuat suara Allah bahwa yang kiri yang menang. Buktinya kan enggak, yang kanan yang menang. Kenapa orang itu kok berani klaim itu suara Allah? Itu terjadi perdebatan. Ada orang yang bilang orang ini bohong. Tapi saya belum tentu bohong. Mungkin dia bohong kan? Mungkin. Belum tentu. Sebab mungkin juga dia benar. Dalam arti kata dia mendengar suara Allah. Betul dia dengar. Tapi suara Allah yang dia dengar sebetulnya suara diri dia. Karena dosa sudah menjadi kebiasaan. Jadi dia sudah diselaputi oleh dosa yang begitu banyak. Sehingga dia tidak tahu lagi yang mana yang benar. Dia tidak tahu lagi mana yang salah. Dia tidak tahu mana suara dia. Dia tidak tahu mana suara Allah. Semua dia klaim ini suara Allah. Bahkan sudah dia dibayar. Dia bilang itu suara Allah. Nah, saudara, kalau kita melihat demikian, inilah dia kalau dosa sudah menjadi kebiasaan. Itu jangan kita tunjuk kepada orang-orang tertentu. Itu bisa kepada saya atau kita sendiri. Nah, inilah yang terjadi kalau dosa sudah menjadi kebiasaan. Tetapi tidak berhenti di sini rupanya. Sudah ini Tuhan Yesus lahir pada waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat. Nah, memang orang yang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat jelas dalam Alkitab. Setelah dia meninggal, dia pasti ke surga. Semua buku, semua ajaran tidak ada kepastian. Ya, kita tidak bicara mana yang benar, yang mana yang salah, tapi mengenai kepastian. Tidak satu pun buku yang berani kasih kepastian.
Sedangkan sebaliknya dalam Alkitab, tidak satu kali pun keraguan-raguan soal keselamatan. Tidak ada yang dibilang, ya semoga kita selamat. Nggak ada. Nggak ada untung-untungan kita selamat. Nggak ada. Nggak ada harapan kita supaya kita selamat. Nggak ada. Nggak ada. Insya Allah nggak ada. Yang ada pasti dijelas. Nah itu sesuai dengan yang tadi kita baca di dalam Yohanes 14. Tuhan Yesus bilang, I am the way. Saya jalan, pasti. Nggak ada keraguan. Jadi orang terima Tuhan Yesus meninggal pasti ke surga. Tapi ternyata saya dan kita sesudah terima Tuhan Yesus masih hidup dalam dunia, nggak langsung mati. Nah pada waktu saya masih tetap hidup dalam dunia, apa peran dari Tuhan Yesus yang lahir dalam diri saya? Ada orang yang merasa saya terima Tuhan supaya peran Tuhan Yesus yaitu segala berkat saya dapat, segala kesembuhan saya dapat, segala mujizat saya dapat. Ada orang yang menganggap demikian. Saya nggak berani bilang itu salah, tetapi bagi saya, kalau orang terima Tuhan Yesus hanya untuk itu, belum tentu itu terima Tuhan Yesus dalam arti kata yang dimaksud Alkitab. Ada kemungkinan yang seperti demikian adalah yang dia bilang terima Tuhan Yesus adalah menerima jimat dalam nama Yesus. Nah saya berkata demikian, saya kasih contoh. Dulu ya kakak saya ini salah satu, ada yang nakal. Jadi saya tuh punya kakak tuh 4 laki, yang lain perempuan. Ya keluarga saya sedikit, cuma 13. Nah 8 perempuan, 5 laki. Nah saya ini laki paling kecil, jadi punya 4 kakak. Nah salah satu kakak saya ini nakal, hidupnya nakal terus. Satu kali dia punya pacar, pacarnya ini itu cantik, lebih cantik dari semua bintang film yang saya pernah lihat, betul. Ya. Tapi ya masih kalah sama istri saya. Nah, ini orang ini menarik ya, keturunan Manado, keturunan Ambon, dan keturunan Belanda, keturunan Prancis. Nah, bisa bayangin ya, kalau belas terang tuh sampai begitu, biasanya tuh unik muka, ya, kayak film kartun. Nah, sekarang ini cantik. Nah, menarik, si paman, si kakek dari istrinya itu orang Ambon, pendeta. Nah, terus kakak saya ini pernah bisnis dijahati oleh orang, katanya. Ya, jadi katanya. Nah, terus saya diajak sama kakak saya yang nakal ini. Ayo kita ke rumah si opa, ya, opa dari yang istrinya ini. Datang ke Jalan Sawo di Jakarta. Nah, terus datang ke sana. Waktu datang ke sana, ngobrol si opa. Terus udah ngobrol, si opa itu keluarin air putih. Ya. Jadi saya bukan cerita orang ya, saya lihat sendiri keluar air putih. Keluarin Alkitab. Alkitab keluar. Terus Trisula. Terus dia kumat kami. Nggak makan kuaci, enggak. Ya, kumat kami. Terus Trisula itu diputar-putar. Ya. Saya lihat. Jadi saya melek. Kakak saya ketakutan merem. Saya enggak, saya lihat. Ya, diputar-putar. Udah gitu dia buka Alkitab. Dia kumat kami. Udah selesai. Terus dia kasih kertas. Terus dia ambil bubuk. Saya nggak tahu bubuk dari mana. Saya itu nggak perhatiin. Dia nggak bakar apa-apa sih. Pokoknya ada bubuk. Terus dia bungkus. Nanti taruh di depan pintu orang itu. Nah terus udah, jadi saya dengan kakak saya pulang. Jadi kakak saya taruh bubuk itu depan pintu rumah orang, depan pagar. 2-3 jam kemudian saya ketemu orang itu. Orang itu tidak saya kenali. Saya lihat sendiri, muka keriput. Jadi kayak orang tua, kayak orang sakit. Saya lihat sendiri. Dalam nama Yesus. Si kakek itu mengatakan. Jadi ada orang tuh yang pakai nama Yesus sebagai jimat. Nah jadi ini tadi harus jelasin. Jadi ada orang berkata, saya terima Tuhan Yesus supaya kaya. Tunggu dulu, itu terima Yesus sebagai jimat. Betul, Tuhan Yesus bisa memberikan kekayaan. Betul. Betul, Tuhan Yesus bisa memberikan kesembuhan. Betul. Saya pernah melihat mujizat. Satu pendeta, Hukendijk namanya, dari Belanda. Ini nyebutnya benar apa enggak? Hukendijk katanya. Orang yang nggak pendek. Enggak. Nah, terus itu di Surabaya, Jalan Koblen. Gitu ya. Itu ada orang kakinya itu pendek sebelah. Saya lihat sendiri, didoakan, sama Hukendijk, ditumpangi tangan, terus ditarik. Kaki itu bisa manjang. Saya lihat sendiri. Itu sebetulnya banyak dokter-dokter langsung bertobat.
Itu kumpulan dokter banyak sekali yang datang lihat. Semua bertobat. Karena bagi mereka itu nggak bisa dijelaskan. Itu bagaimana kulitnya, bagaimana tulang, bagaimana syaraf, bagaimana semua itu bagaimana. Kok bisa begitu? Yang menarik pada waktu orang-orang lihat itu, saya lihat matanya. Untung si pendeta itu melek. Saya nggak bayang kalau dia merem. Atau kepanjangan. Bahkan ditekan lagi. Tapi itu terjadi. Saya lihat. Jadi saya percaya kesembuhan bisa terjadi. Tuhan bisa bikin mujizat. Tapi kalau orang bilang terima Tuhan Yesus untuk itu, hanya karena itu, bagi saya itu jimat. Sebab terima Tuhan Yesus yang Tuhan mau dalam Alkitab adalah saya jadikan dia Allah dan Tuhan saya. Itu terima Tuhan Yesus. Setelah saya terima Tuhan Yesus, entah saya langsung sakit, entah saya langsung jatuh miskin, entah saya langsung kena musibah, apapun, saya tetap bilang ya Tuhan, Kau Allah saya. Itu terima Tuhan Yesus. Kalau orang terima Tuhan Yesus hanya untuk kemauan dia, itu jimat. Nah jadi sekarang pertanyaan, kalau saya terima Tuhan Yesus, saya bilang, dan saya nggak langsung mati, apa peran Tuhan Yesus dalam diri saya? Masuk kembali ke dalam kitab Ibrani. Maka di dalam kitab Ibrani dibilang, maka darah Yesus akan membersihkan, menyucikan semua selubung yang menutupi nurani kita, sehingga nurani itu menjadi bersih kembali. Jadi kalau tadi selubung penuh, kita kebiasaan dosa, maka pada waktu saat terima Tuhan Yesus, saat itu selubung itu dibersihkan. Sehingga setelah selubung itu dibersihkan, suara Allah kembali berbicara, nurani kembali berbicara. Sehingga kalau tadi kebiasaan karena 10% lawan 100%, maka setelah saya terima Tuhan Yesus, dibersihkan semua selubung itu, maka bukan lagi 10%, bukan 25, bukan 40, bukan 90, 100% sekarang. Sehingga setelah saya terima Tuhan Yesus, 100% jadi 100%. Sehingga bukan lagi kebiasaan dosa itu, tapi kembali menjadi peperangan rohani. Jadi dari kata lain, kalau ada orang mau terima Tuhan Yesus, saya sering tantang orang itu. Masih sedang memang mau di dalam dosa? Kalau memang masih mau hidup di dalam dosa, jangan terima Yesus. Sebab terima Tuhan Yesus artinya saya tidak lagi bikin dosa. Sebab begitu saya dosa, perang. Kalau saya tidak terima Tuhan Yesus, tidak perang. Aman. Dosa nikmat, kebiasaan. Tapi begitu saya terima Tuhan Yesus, pada waktu saya berdosa, perang terjadi. Dan saya kasih contoh, sebelum saya percaya Tuhan, saya jahat, jijik lah. Salah satu yang menjijikkan saya itu nggak pernah lupa. Sering terngiang dalam pikiran saya itu nenek saya umur 90 tahun lebih. Dia meninggal 96. Kata mama saya mungkin 98. Jadi pada waktu dia umur 94 atau 93, dia tuh udah lumpuh, gak bisa jalan. Saya waktu itu jahat sekali. Saya pakai obat. Jadi saya suka mencuri. Saya tuh buka lemari nenek saya itu, ambil emasnya, saya bawa pergi. Itu nenek saya tuh nggak bisa ngomong, teriak-teriak gitu. Saya kok bisa ketawa mencuri uang orang lumpuh. Orang kalau dosa sudah masa jijik, betul-betul jijik. Pada saat saya terima Tuhan Yesus malam itu sendirian, tanggal 2 Maret 74, malam itu Tuhan betul-betul bersihkan sehingga pada saat itu timbul, oh mau muntah. Betul, saya teriak-teriak, saya tutup bantal, saya teriak-teriak minta ampun sama Tuhan sendirian. Waktu saya ingat saya berbuat dosa sama mama saya berbuat dosa sama papa saya berbuat dosa ini, berbuat dosa ini. Wah jijik Tuhan, saya teriak-teriak minta ampun. Sebab begitu nurani bersihkan, perang dengan dosa. Kalau kita mau terima Tuhan Yesus, ini konsekuensinya terjadi. Ya kalau peperangan ini terjadi, maka banyak orang yang kalah di dalam peperangan ini. Kita stop dulu, kita masuk ke dalam tema. Temanya adalah seperti tadi yang kita sudah lihat, yaitu berjalan bersama Tuhan. Sekarang apa artinya? Nah sekarang kalau kita terima Tuhan Yesus, terjadi peperangan rohani, sehingga di dalam Matius dibilang ada 2 jalan.
satu lebar, satu sempit. Nah seringkali bagaimana gambarannya jalan lebar, satu jalan sempit. Ada orang yang gambar begini. Waktu saya masih sekolah minggu. Nah ini sini mungkin ada guru sekolah minggu suka gambar gini. Anak-anak, ada jalan lebar menuju ke bawah. Terus ada api tuh yang merah tuh goyang-goyang. Anak-anak jangan sampai ke situ ya, nanti jatuh kebakar. Rambutnya keriting kayak Stefanus. Nah terus di sampingnya ada jalan sempit. Yang tuh bilang jalan sempit. Seperti apa gambaran? Nah saya ingat waktu saya masih Sunday school, ya. Nah dulu digambarkan anak-anak ada jalan sempitnya kayak begini, jalan berliku-liku, di atasnya ada istana. Nah terus guru itu mulai tanya pada murid-murid, anak-anak mau pilih jalan lebar atau mau pilih jalan sempit? Nah, semua anak bilang jalan sempit bu. Kenapa? Semua kalau kita bilang jalan lebar, dijawab sama gurunya. Nah, jadi ya kita terpaksa bilang aja jalan sempit. Nah saudara, apakah gambarannya begini? Nah, saya ingat saya masih kecil ya, sampai kelas 3 SD atau 4 SD, saya nggak terima gambarnya. Ini kayaknya nggak benar ini. Saya nggak boleh bilang ini salah ya. Cuma kok saya nggak serap. Ini gambarnya kayak ini. Sebab kalau gambarannya begini, artinya kita terpisah. Jalan lebar dunianya sendiri, jalan sempit dunianya sendiri. Pisah. Di dalam Alkitab nggak begini. Dalam Alkitab kita satu dunia. Coba perhatikan Injil Yohanes. Yesus berkali-kali bilang, kita di dunia, sekalipun kita bukan berasal dari dunia, kita di dunia satu tempat. Bukan pisah seperti begini. Dan kalau pisah seperti begini, itu nggak sulit. Kita hati-hati supaya jangan kepleset. Hati-hati aja gitu. Nggak sulit. Apakah gambarannya gini? Saya nggak bisa terima, bertahun-tahun nggak bisa terima. Sampai satu kali saya ikut retreat, kebetulan ada pendeta, dosen dari STT Jogja, Dr. Budiman. Itu saya tuh sayang sama orang ini. Orang ini sama saya tuh dia sayang saya, baik orang. Ah dia kasih ceramah tentang jalan lebar dan jalan sempit. Dia bilang begini, saudara-saudara, gambarannya bukan begini, jalan lebar dan jalan sempit. Yang benar adalah dia bilang begini. Kita hidup di dalam jalan lebar menuju ke bawah. Kita jalan sempit itu ada di jalan lebar. Di jalan itu. Ini kita. Nah, bagaimana gambarannya? Gambarannya dia bilang begini. Ini jalan sempit kita. Artinya saya lawan arus dari dunia. Ini jalan sempit satu dunia, tapi beda arah. Ah, kita lihat di dalam Perjanjian Lama. Adam dan Hawa berdosa kepada Allah. Kenapa? Sebab dia melawan Allah. Dalam arti kata, dia putar dirinya 180 derajat membelakangi Allah. Jadi kalau dulu Adam dan Hawa ke sana, pada waktu dia berbuat dosa, dia makan buah. Apa yang terjadi? Dia putar 180 derajat. Sekarang dia ke sana. Allah di sana, saya ke sana. Ini yang menyebabkan makin lama orang makin jauh daripada Tuhan. Sebab orang makin lama makin jauh menuju sana. Nah sekarang apa yang dibilang firman Tuhan Yesus? Dunia ke sana. Yang dibilang firman Tuhan Yesus adalah saya kembali kepada Allah. Artinya saya diputar 180 derajat ke sana, sedangkan dunia ke sana. Jadi terima Tuhan Yesus, artinya saya melawan arah. Ini jalan sempit kita, ini yang sulit, ini yang paling berat. Sebab kita hari demi hari berhadapan dengan dunia dan kita harus lawan. Ini dia yang sulit. Kita nggak usah lawan arus, nggak usah lihat arus, pusing. Saya tuh nggak bakal lupa kalau lihat arus itu pada waktu saya menikah. Saya menikah itu aneh. Undangan tuh 500 orang, yang datang 2000 lebih. Itu bukan karena bagaimana ya, karena kan saya di Bandung tuh suka khotbah keliling. Ini pas hari Sabtu. Nah terus ada pemuda A, gereja A gitu. Stefanus nikah. Saya nikah tuh kayak orang dari planet mana gitu nikah, kayak bara antik gitu. Stefanus nikah, ayo datang. Satu komisi datang pemuda. Terus gereja B, satu komisi datang. Gereja C, satu komisi datang. Penuh. Nah, sekarang nih kita bicara salaman. Kalau salaman 100 orang, itu enak, kita bisa tertawa. Tapi kalau salaman 200 orang, nggak bisa ketawa. Apalagi salaman 500 orang, apalagi salaman lebih dari 1000 orang. Ini
semua. Saya bisa senyum, tapi dalam hati saya cepetan. Udah gitu makan keki, kan udah begitu, orang peluk lagi. Kan dalam hati saya banting juga loh. Ini dia. Lawan arus lebih sulit daripada lihat arus. Kita harus lawan arus ini. Ini dia terima Tuhan Yesus. Nggak ada demikian. Tidak ada orang yang berhasil. Tidak akan. Sebab kalau dia dulu ikut dunia gini, dia terima Tuhan. Dia putar 180 derajat. Tapi pada waktu dia putar, harus begitu kuat sehingga bukan 180 derajat, tapi sekarang menjadi 360 derajat. Balik lagi. Ia dosa lagi. Tidak akan ada yang bertahan. Tidak satu pun. Oleh karena itu Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 14 ini, I am the way. Artinya, ini dia. Saya jalan. Dia akan melawan dunia ini. Bukan kita. Dia yang akan berperang. Ini kalau kita melihat sebetulnya kisah-kisah dalam perjanjian lama. Selalu Tuhan berkata kepada umat dia, apa? Aku yang akan berperang bagimu. Dan bagaimana kita? Kita cuma diam di dalam dia. Dia yang berperang, saya diam di dalam dia. Sebab kalau saya perang, saya pasti kalah. Pasti gugur. Ini dia. Terima Tuhan Yesus. Dia di dalam. Nah sekarang diam di dalam dia. Lebih konkret lagi. Seperti apa sih kira-kira? Nah saya bicara dengan nats yang kita baca tadi di dalam Matius 11. Di sini dibilang pikulakuh. Tadi kita kan baca pikulakuh. Yang kita baca dalam bahasa Indonesia. Pikulakuh yang kupasang. Padahal bukan kuk yang kupasang. Maafkan ya. Alkitab tidak ada kesalahan. Itu firman Tuhan. Tapi terjemahan bisa keliru. Nah saya bicara terjemahan. Terjemahan Indonesia yang lama benar. Tentang kuk ini benar. Terjemahan Indonesia yang sekarang yang kita bacain salah. Nah, Bapak Ibu nggak apa-apa coret. Ini salah soal terjemahan. Jadi bukan kuk yang kupasang, bukan. Tapi yang benar adalah pikula kuk aku, bukan kuk yang kupasang. Ini sebenarnya sama dengan bahasa Yunani-nya. Jadi kalau kita mau kembali ke dalam bahasa aslinya, sogun itu dari soguntes artinya kuk. Tapi kalau kita bilang sogunmu artinya kuk aku, bukan kuk yang kupasang, kuk aku. Nah ini ada dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Bapak Ibu baca bahasa Inggris dibilang take my yoke. Tapi kalau kuk aku. Ini juga dalam bahasa Mandarin. Nah saya gak bisa bahasa Mandarin. Bapak Ibu ada yang bisa bahasa Mandarin. Nah itu katanya fu wo te e. E-nya itu mesti ngeden tapi. Fu wo te e. Ah itu tidak benar. Ya. Bukan fu wo te e, fu te salah. Fu wo te e. Itu yang benar. Kuk aku. Wo te e, kuk aku. Bukan kuk yang kupasang. Jadi terjemahan kita ini salah. Yang benar, pikula kuk aku. Nah sekarang kenapa saya permasalahkan ini? Saya ngotot permasalahkan ini. Saya minta lembaga Alkitab ini terjemahkan ini tolong diperbaiki. Sebab bagi saya ini penting. Nah kenapa? Sebab kuk ini seperti begini. Kuk itu punya dua arti. Yang pertama, supaya kalau ada dua binatang mempunyai satu kekuatan. Sebab di dalam satu kuk ya ada dua binatang, satu kekuatan sebab satu kuk. Ya satu kiri, satu kanan. Yang kedua, melalui kuk ini yang satu belajar dari sebelahnya dan yang satu mengajar sebelahnya melalui kuk. Nah contohnya misalnya, yang kiri saya taruh sapi tua, yang kanan saya taruh sapi muda. Yang muda belum tahu apa yang keinginan saya, yang tua sudah tahu. Nah sekarang saya tarik tali kiri. Waktu saya tarik tali kiri, yang tua tahu ini harus belok kiri. Nah waktu yang tua belok kiri, yang muda yang di kanan tidak bisa tidak, harus ikut belok kiri. Sebab satu kuk. Nah pada waktu itu saya lakukan berulang-ulang, maka yang muda belajar. Oh tarik tali kiri berarti belok kiri. Belajar dari yang sebelahnya. Nah sekarang saya tarik tali kanan, yang kiri ini yang tua tahu. Tarik kanan berarti belok kanan. Nah pada waktu yang tua belok kanan, yang muda yang sebelah kanan tidak
tidak bisa belok kiri, tidak bisa stop, tidak bisa lurus. Ya harus itu belok kanan. Sebab satu kok. Kalau itu dilakukan berulang-ulang, maka yang udah belajar dari yang tua, oh tarik kanan, berarti belok kanan. Jangan pada waktu Tuhan Yesus bilang, belajarlah pada aku. Itu satu kok. Hand in hand with him. Walking with Jesus itu artinya bersama-sama dengan dia. Satu kok. Nah sekarang, kalau Tuhan Yesus bilang, kuk yang aku pasang. Itu berarti di kirinya misalnya saya, aku. Kalau Tuhan Yesus bilang aku pasang, ya pasang. Dia kan di sini, ya pasang. Kita di situ. Siapa di sebelah kita? Siapa? Kalau Tuhan Yesus bilang aku pasang, Tuhan Yesus di sini, kita di situ kan? Kok dipasang? Kita di kiri, di kanan siapa? Genderuwo. Siapa yang di sebelah kanan kita ya? Oleh karena Tuhan Yesus bilang, kok aku? Tuhan Yesus koknya. Kita pikul kok dia. Bukan dia pikul kok kita. Dia yang punya kok. Saya masuk di dalam dia. Saya bersama-sama dengan dia. Ini yang dibilang walking with Jesus. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, gak ada satu orang pun yang bisa melawan dunia. Tidak satu orang pun. Tidak. Semua kalah. Tapi satu jalan, I am the way. Kita di dalam dia. Satu kok dia peluk kita. Baru kita menang. Itu seperti orang bapak mau peluk anaknya. Tapi sering kali kalau manusia mau peluk anaknya gagal. Saya tuh selalu keinget nih kebetulan ada anak saya. Ini Jason anak saya dulu masih kecil tuh paling senang main sepeda. Tadi mamanya inget ya. Ya saya bangga dua. Berenangnya jago, main sepedanya jago. Dulu masih kecil saya senang. Dulu satu kali kita suka ke Purwodadi. Saya sama Audrey gak bisa main sepeda. Bisa main otopet toh. Terus saya sama Audrey di mobil. Kebetulan mamanya waktu itu gak ikut tanpa. Jason di depan main sepeda. Gagas kan. Yuk kita ngikutin mobil di belakangnya. Wah saya bangga sekarang. Wah. Tahu-tahu. Ini kan jalannya kayak trotoar. Dia waktu belok-belok tahu-tahu. Terus keluar dari trotoar. Berarti kan ada jeglokan. Begitu keluar, saya langsung dalam otak saya, wah dia akan pasti berusaha balik. Kalau dia berusaha balik, pasti gak akan bisa. Pasti gak akan jatuh. Jadi udah di hitungan saya. Begitu dia keluar, wah celaka ini. Saya udah mulai langsung lepas gas, langsung mulai siap injek rem. Betul. Begitu dia jatuh, langsung mau coba belok. Perut terseret beberapa meter. Saya teriak meninggal. Bapak tuh mau peluk anak, nggak bisa, nggak punya kekuatan. Dulu masih kecil kebetulan, jadi saya ingat lagi Audrey juga gitu, main sepatu roda, berdua sama Jason, main sepatu roda, jalan turunan. Saya lari ke sebelahnya. Nih Audrey ini nggak bisa nekat orang. Pokoknya nyoba dulu, bisa belakangan. Orang bisa dulu nyoba, dia nggak nyoba dulu baru bisa. Naik sepatu roda. Saya di sebelah lari. Tapi yang bodoh saya, jalannya turun. Karena makin lama makin cepet dia. Nah saya ini nggak bisa makin cepet. Kecuali saya tuh menungkul gitu ya, gelinding gitu. Nah itu sama cepetnya. Ini nggak bisa. Saya lari, kenapa makin cepet? Mulai. Saya lari, saya lihat, oh mati ini. Benar. Langsung tabrak trotoar, langsung guling, langsung timpa Jason kakak, guling berdua. Saya teriak, kami lari. Saya udah lari cepat, 8 km per jam. Gak bisa nyusul. Gak berdaya. Saya bersyukur ya Tuhan, dia bisa peluk kita. Dia bisa peluk kita. Gak ada cara lain. Hidup terima Tuhan adalah hidup bersama dengan Tuhan. Jemaat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan ingin kita berjalan bersama dia. Kita gak akan bisa menang dengan segala cobaan. Harus dunia, gak akan. Kecuali bersama dengan dia. Saya berani bersaksi ya. Saya setiap minggu itu keliling ke bangunan khotbah di luar kota. Hampir selalu nginep di hotel. Hampir selalu ditawarin.
untuk berbuat jahat. Tawar. Satu kali nginep sama istri sama anak. Terus saya nggak bisa tidur, malam-malam turun. Ditawarin sama satpam untuk berbuat jahat. Pak, mau Pak? Saya marah, saya bilang. Tahu, istri saya di sini, tahu. Anak saya di sini. Satpam, nggak apa-apa Pak. Nih sering orang begitu kok Pak. Jadi banyak itu pejabat-pejabat itu bawa istrinya pules, dikasih valium kali supaya tidur, istri gedebuk, letak, terus dia main. Terus satu kali itu di daerah Dharma, Somerset, saya turun, satpam nawarin, saya bilang, kamu kurang ajar, saya pendeta kau. Terus dia bilang, ada Pak, kamar pendeta ada Pak. Tiga lu. Ada kamar pendeta, ada Pak, aman Pak. Itu di Somerset. Jadi pendeta lain ke sana. Saya kaget gitu. Saya berani bersaksi di hadapan Tuhan, saya nggak pernah jatuh. Kenapa saya bilang itu? Ya sebab istri saya kesini. Ada om lagi sama tante. Bilang jatuh, pulang digamparin. Tapi satu, hanya karena anugerah. Hanya karena anugerah. Setiap berangkat pergi keluar kota, hati saya seperti menjerit, bilang Tuhan, kalau Tuhan tidak pegang saya pasti jatuh. Kalau Tuhan tidak peluk saya hancur. Dan setiap bulan, saya kebiasaan pulang langsung pelukan sama istri saya. Kebiasaan. Kenapa? Sebab saya nggak senang peluk pembantu, nggak senang. Saya peluk istri saya. Setiap peluk, hati saya selalu berkata, Tuhan saksi saya. Tuhan, terima kasih. Hanya anugerah. Hanya anugerah. Hanya anugerah. Jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Tidak satu pun kuat lawan dunia. Jangan pernah sombong. Hanya anugerah. Berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami harus real, nyata, bahwa kami hidup dalam dunia. Dan kami harus tahu Tuhan, dunia sangat kuat. Kamu harus jujur. Kami harus apa ada mengakui bahwa kekuatan kami tidak akan bisa menang kecuali Engkau yang berperang bagi kami. Bapa yang dalam surga, tolong kami hidup dalam Tuhan, dalam anugerah. Hanya anugerah. Hanya anugerah Tuhan. Kami bisa berdiri bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang membuka jalan. Engkau yang berperang bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami hanya diam di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu kok dengan Tuhan. Bagaimana Engkau memeluk kami. Bagaimana Engkau menggendong kami. Bagaimana Engkau membopong kami. Bagaimana Engkau menutupi kami dengan sayap kekuatan. Terima kasih Tuhan. Hanya anugerah kami boleh jalan bersama Engkau. Tuhan, tolong ingatkan kami terus. Saya dan setiap kami. Tuhan, terima kasih. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon dan berdoa.